anak-anak kreatif di mana saja berada di seluruh Indonesia. Kita bertemu dalam program Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di channel Ruang Siar Guru bersama saya, Ibu Alfonsa. Apa kabar anak-anak? Bu Guru berharap anak-anak sehat dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita. Hari ini, pada kesempatan ini, kita akan bersiap diri belajar bersama Bu Alfon untuk anak-anak kelas 2 dengan tema Kisah Kain dan Habil. Untuk apa kita belajar kisah Kain dan Habil? Tujuan kita mempelajari kisah Kain dan Habil yang pertama, supaya kita dapat menyebutkan sikap-sikap yang perlu kita teladan dalam kisah persembahan Kain dan Habil. Tujuan yang kedua, supaya anak-anak dapat menyebutkan macam-macam bahan persembahan dalam perayaan Ekaristi. Dan tujuan yang ketiga, supaya anak-anak dapat menjelaskan bahwa Tuhan menghendaki persembahan dari hati yang ikhlas dan penuh hormat. Mengawali belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, ajarilah kami untuk dapat mempersembahkan yang terbaik dan dengan hati yang ikhlas. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan menyanyikan lagu yang sering kita dengar di gereja saat kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Sebuah lagu yang sering kita dengar saat kita memberikan kolekte, memberikan persembahan kepada Tuhan di gereja. Nah, anak kreatif yang dikasihi Tuhan, yang Ibu sayangi. Apa isi lagu yang baru saja kita nyanyikan tadi? Yuk, siapa bisa? Ya, supaya Tuhan berkenan menerima persembahan kita. Ya. Dalam perayaan Ekaristi, apakah anak-anak memberikan persembahan kepada Tuhan? Siapa yang pernah memberikan persembahan kepada Tuhan? Ya, semua anak itu sudah pernah merasakan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan memberikan uang kolekte, memasukkan uang kolekte ke kotak kolekte atau kantong kolekte. Nah, sebetulnya untuk siapa uang kolekte yang kita masukkan ke kotak kolekte itu anak-anak? Siapa mencoba menjawab? Ya, untuk Tuhan. Uang kolekte itu dipersembahkan kepada Tuhan dengan memberikannya kepada yang membutuhkan.
Terlebih diutamakan kepada yang KLMTD, kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Apakah setiap anak harus memasukkan uang ke tempat kolektor? Ya, haruskah setiap anak menyampaikan kolektor? Tidak juga ya. Bagi anak atau umat yang merasa kurang mampu, tidak wajib memberikan uang kolektor. Tidak apa-apa kalau memang tidak mempunyai persembahan untuk Tuhan. Anak-anak, bagaimana perasaanmu bila melihat temanmu memberikan uang kolektor, memasukkan uang kolektor ke dalam kotak kolektor dengan wajah yang bersungut-sungut, dengan sikap yang tidak ikhlas? Ya, pasti kita kecewa ya. Kita menghendaki kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan, itu dengan hati yang senang, ikhlas. Nah, kita kalau memberikan sesuatu dengan ikhlas, perasaan senang. Nah, apakah Tuhan tahu isi hati anak-anak saat memberi kolektor? Ya pasti, Tuhan tahu isi hati anak-anak saat memberikan uang kolektor. Anak-anak ikhlas atau dengan berat hati, Tuhan tahu. Nah, kalau begitu, bagaimana sikap yang tepat saat kita memberikan persembahan kepada Tuhan dalam rupa uang kolektor? Iya, betul. Dengan sikap hati yang ikhlas, penuh hormat, dan gembira. Sekarang anak-anak, kita akan mengenali bahan-bahan persembahan dalam perayaan Ekaristi. Pasti anak-anak tahu karena setiap minggu mengikuti perayaan Ekaristi dan tahu itu bahan perayaan Ekaristi atau tidak. Nah, anak-anak, katakan ya apabila itu merupakan bahan perayaan Ekaristi, bahan persembahan dalam perayaan Ekaristi. Dan katakan tidak jika bahan itu tidak merupakan bahan persembahan dalam perayaan Ekaristi. Yang pertama anak-anak, uang kolektor merupakan bahan persembahan ya tidak? Yuk, siapa bisa? Uang kolektor. Iya, betul. Yang kedua, meja belajar. Bahan persembahan, ya tidak? Meja belajar? Ya, siapa bisa? Tidak, ya. Yang ketiga, lilin menyala. Merupakan bahan persembahan, ya tidak? Iya. Betul, yang keempat, rangkaian bunga hidup. Bahan persembahan, ya tidak? Tidak. Yang kelima, tas buku. Merupakan bahan persembahan? Tidak juga. Yang keenam, pakaian olahraga. Merupakan bahan persembahan, ya tidak? Siapa bisa? Tidak juga. Yang ketujuh sekarang, hosti. Roti tidak beragi. Merupakan bahan persembahan, ya tidak? Iya, semua tahu. Ya, bahan persembahan. Hosti, roti tidak beragi. Buah-buahan segar. Merupakan bahan persembahan? Ya tidak? Iya. Nomor 9, mainan anak-anak. Merupakan bahan persembahan? Ya tidak? Oh tidak. Yang nomor 10, anggur misa. Apakah merupakan bahan persembahan? Ya tidak? Iya, betul. Anak-anak sudah tahu ya, sudah bisa menyebutkan macam-macam bahan persembahan. Anak-anak kreatif yang dikasihi Tuhan, yang disayang Bu Guru. Jadi bahan persembahan dalam perayaan Ekaristi yang pokok
adalah hosti atau roti tidak beragi, anggur, dan uang kolektor. Bahan persembahan tambahan ada lilin menyala, rangkaian bunga, rangkaian buah, dan bisa ditambah dengan mungkin makan-makanan kecil yang ditata, yang bagus untuk menjadi bahan persembahan. Untuk selanjutnya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang disayang Bu Guru, mari kita menggali pengalaman iman, menggali pendalaman iman bersama dari kitab suci tentang kisah Kain dan Habil. Bagaimana Kain dan Habil dalam mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Kita akan baca bersama-sama teks kitab suci dari Kejadian bab 4 ayat 1 sampai 16. Anak-anak, mari kita baca bersama. Adam dan Hawa mempunyai 2 orang anak laki-laki, yaitu Kain dan Habil. Kain bekerja sebagai petani dan Habil menjadi gembala domba. Pada suatu hari, Kain dan Habil mempersembahkan hasil usaha mereka kepada Tuhan. Kain mengambil sebagian dari hasil panenannya, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan. Demikian juga Habil. Dia mengambil anak domba yang sulung dari salah seekor dombanya, menyembelihnya, lalu mempersembahkan bagian yang paling baik kepada Tuhan. Tuhan senang kepada Habil dan persembahannya. Kain menjadi marah sekali dan mukanya muram. Maka berkatalah Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas? Mengapa mukamu muram? Jika engkau berbuat baik, pasti engkau tersenyum. Tetapi jika engkau berbuat jahat, maka dosa menunggu untuk masuk ke dalam hatimu. Dosa hendak menguasai dirimu, tetapi engkau harus mengalahkannya." Lalu kata Kain kepada Habil adiknya, "Mari kita pergi ke ladang." Ketika mereka sampai di ladang, tiba-tiba Kain memukul dan membunuh Habil adiknya. Kemudian Tuhan bertanya kepada Kain, "Di mana Habil adikmu?" Kain menjawab, "Saya tidak tahu. Haruskah saya menjaga adikku?" Lalu Tuhan berkata, "Mengapa engkau melakukan hal yang mengerikan itu? Darah adikmu berseru kepadamu. Darah adikmu berseru kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang telah menyerap darah adikmu. Engkau tak bisa lagi mengusahakan tanah. Jika engkau bercocok tanam, tanah tidak akan menghasilkan apa-apa. Engkau akan menjadi pengembara yang tidak punya tempat tinggal di bumi." Maka kata Kain kepada Tuhan, "Hukuman itu terlalu berat. Saya tak dapat menanggungnya. Engkau mengusir saya dari tanah ini, jauh dari kehadiran-Mu. Saya akan menjadi pengembara yang tidak punya tempat tinggal di bumi, dan saya akan dibunuh oleh siapa saja yang menemukan saya." Tetapi Tuhan berkata, "Tidak, engkau tidak akan dibunuh. Barang siapa yang membunuh engkau akan mendapat pembalasan 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya siapa saja yang bertemu dengan dia tidak membunuhnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang Ibu sayangi, mari kita sejenak menggali teks kitab suci yang baru saja kita baca bersama.
dengan menjawab beberapa pertanyaan. Nomor 1, mengapa Tuhan senang pada persembahan Habil? Siapa mencoba menjawab, anak-anak? Ya, Tuhan senang pada persembahan Habil karena Habil mempersembahkan yang terbaik. Habil mempersembahkan yang terbaik dan dengan hati yang tulus, ikhlas, senang. Pertanyaan yang kedua, mengapa Tuhan menolak persembahan Kain? Tuhan menolak persembahan Kain karena Kain mempersembahkan bukan yang terbaik. Kain mempersembahkan tidak dengan rela, tidak ikhlas. Nah, apa yang kemudian terjadi, anak-anak? Ketika Kain marah, persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Kain marah, iri hati kepada Habil. Maka dengan niat jahat, Kain mengajak Habil untuk ke ladang. Sampai ke ladang, Kain membunuh Habil. Sifat iri hati dari Kain mengakibatkan kematian bagi Habil adiknya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimana perasaanmu bila persembahanmu itu diterima Tuhan? Tentu anak-anak senang. Maka berusahalah supaya persembahan kita menjadi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk itu, kita berusaha memberikan persembahan kepada Tuhan, persembahan yang terbaik, dan dengan hati yang ikhlas dan rela. Kita lihat rangkuman pembelajaran hari ini. Habil mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Habil memberi dengan senang hati dan dengan sikap hormat. Tuhan tidak menerima persembahan Kain karena ia memberi persembahan yang bukan terbaik, tidak ikhlas. Maka sepantasnya anak-anak, kita meniru sikap Habil yang memberi persembahan dengan hati yang ikhlas. Anak-anak, dalam perayaan Ekaristi, tadi sudah Ibu Guru sampaikan bahwa yang menjadi bahan persembahan pokok adalah uang kolekte, hosti atau roti tak beragi, dan anggur misa. Maka mari ketika anak-anak menyampaikan kolekte dengan hati yang ikhlas, kita meniru sikap Habil. Nah, persembahan kadang-kadang ditambah dengan rangkaian bunga, buah-buahan segar, dan lilin. Anak kreatif yang dikasihi Tuhan, mari kita berefleksi diri. Kita lihat diri sendiri yang sudah kita lakukan pada waktu-waktu yang lalu saat kita memberikan persembahan. Apakah saya sudah memberi persembahan dengan hati yang ikhlas? Coba anak-anak refleksikan. Apakah aku ikhlas memberi persembahan? Untuk selanjutnya, sebagai aksi atau tindakan kita dalam minggu ini, 1 minggu ke depan, syukur untuk seterusnya, sisihkan sebagian uang saku, uang jajan kita untuk dipersembahkan kepada Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Baik anak kreatif yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini
kita telah belajar bersama tentang kisah Kain dan Habil. Semoga dengan mempelajari kisah Kain dan Habil, kita dapat meneladan sikap Habil dalam memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati yang ikhlas, penuh hormat. Marilah kita mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, berilah kami hati yang ikhlas saat memberi persembahan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Anak kreatif yang Ibu sayangi dan yang dikasihi Tuhan, di akhir perjumpaan kita, Bu Guru berpesan, bila anak-anak belajar membuka YouTube, belajar menggunakan YouTube, harus ada pendampingan orang tua. Jaga kesehatan dengan tetap tinggal di rumah, sering cuci tangan di air mengalir menggunakan sabun, jaga jarak, dan bila keluar rumah, gunakan masker. Simak terus materi di Ruang Siar Guru. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di channel Ruang Siar Guru. Sampai jumpa, salam sehat, semoga damai sejahtera senantiasa berserta kita.